Pada akhir tahun 2019, sebuah virus baru yang belum pernah dikenal sebelumnya mulai muncul di kota Wuhan, Cina. Virus ini kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan penyakit yang ditimbulkannya disebut COVID-19. Karena mobilitas manusia yang sangat tinggi, virus ini dengan cepat menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Perjalanan udara menjadi salah satu faktor utama dalam penyebaran yang begitu cepat ini. Banyak negara yang awalnya meremehkan ancaman virus ini, namun kemudian terpaksa mengambil tindakan yang lebih serius ketika jumlah kasus terus meningkat. Melihat seberapa cepat dan luasnya penyebaran virus ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada bulan Maret 2020. Pandemi adalah wabah penyakit yang menular yang menyebar melintasi batas negara dan benua, sehingga berdampak pada seluruh dunia. Ada upaya penanggulangan pembatasan sosial, yaitu memperlakukan pembatasan sosial seperti lockdown dan karantina untuk memutus rantai penularan. Yang kedua, penggunaan masker. Penggunaan masker menjadi salah satu protokol kesehatan yang penting untuk mencegah penularan. Apa pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian? Dampaknya dahsyat. COVID-19 menimbulkan terjadi PHK sampai 13,9%. Perusahaan mengurangi pegawainya demi keberlangsungan perusahaan. Kontraksi perekonomian Indonesia sebesar minus 5,32% per Rabu 5 Agustus 2020 pada kuartal kedua. Berbanding terbalik pada kuartal pertama di 2020 yang pertumbuhan ekonominya 2,97%. Penurunan ekonomi di negara ASEAN. Trading Economics mencatat 6 negara di ASEAN mengalami penurunan ekonomi pada kuartal 2 per 2020 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di ASEAN, Indonesia berada di urutan ketiga dengan penurunan ekonomi sebesar minus 10,37%. Per 1 April 2020, sebesar 171,6 triliun rupiah, modal investor asing kabur dari Indonesia karena merebaknya COVID-19. Hal ini tentunya sangat merugikan sektor ekonomi yang sudah dimodal investor asing tersebut. Berdampak pada pendapatan pajak, berimplikasi pada penerimaan pajak yang hingga semester 1 2020 hanya mencapai 513,65 triliun atau setara dengan 44,2% dari target berdasarkan 72% tahun 2020. Angka tersebut terkontraksi sampai 12,1% dibanding periode sama tahun lalu yaitu 643 triliun. Jadi, apa saja imbas adanya pandemi COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia? Yang pertama, adanya pengangguran meningkat. Dan yang kedua, adanya daya beli masyarakat menurun. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial meningkat dan sebagainya.